Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Pratamsa. Saya akan menjelaskan suatu konsep bangunan ramah lingkungan atau green building. Ini adalah tugas dari mata kuliah teknik lingkungan yang dibimbing oleh dosen Pak Okmayendri, STMT. Baiklah, saya menjelaskan dari pengertian dari green building ini. Green building adalah konsep untuk bangunan berkelanjutan yang mempunyai syarat tertentu, yaitu lokasi, sistem perencanaan dan perancangan, renovasi dan pengoperasian yang menganut prinsip hemat energi serta harus berdampak positif bagi lingkungan, ekonomi dan sosial. Adapun dari tujuan penerapan green building ini, yang pertama untuk memperbaiki kualitas udara, yang kedua untuk membantu mengurangi efek rumah kaca, yang ketiga untuk penghematan sumber daya yang tidak dapat diperbarui, yang keempat adalah meminimalisir sick building syndrome, yang kelima meningkatkan kualitas hidup. Manfaat dari green building ini, yang pertama untuk efisiensi energi, menyebabkan pengeluaran uang lebih efektif. Yang kedua, bangunan lebih nyaman untuk ditinggali. Yang ketiga, mendapatkan kehidupan yang sehat. Yang keempat, ikut berperan serta dalam kepedulian. Yang kelima, melindungi kesehatan penghuni dan meningkatkan produktivitas karyawan. Yang terakhir adalah mengurangi sampah serta polusi dan degradasi lingkungan. Adapun dari penerapan green building ini, yang pertama untuk efisiensi energi, efisiensi air, efisiensi bahan dan material, peningkatan mutu lingkungan, operasi dan optimasi pemeliharaan, pengurangan sampah, optimasi biaya dan manfaat, dan terakhir adalah peraturan dan operasi. Ini adalah penjelasan dari sick building syndrome tadi. Sick building syndrome adalah suatu situasi di mana para penghuni gedung atau bangunan mengalami permasalahan kesehatan dan ketidaknyamanan karena waktu yang dihabiskan dalam bangunan. Nah, sekarang adalah konsep arsitektur hijau dan atau sering disebut green arsitektur. Green arsitektur atau arsitektur hijau adalah suatu pendekatan perencanaan bangunan yang berusaha untuk meminimalisasi berbagai pengaruh membahayakan pada kesehatan manusia dan lingkungan. Adapun penerapan dari green arsitektur ini, yang pertama memiliki konsep high performance building dan earth friendly. Yang kedua memiliki konsep sustainable. Yang ketiga memiliki konsep future healthy. Yang keempat memiliki konsep climate supportly. Yang kelima memiliki konsep aesthetic usefully. Nah, ini akan dijelaskan satu-satu. Nah, ini yang memiliki konsep high performance building and earth friendly tadi, ini penjelasannya. Ini lebih ke ciri-cirinya ini ya. Ya, berdinding bangunan. Dinding bangunannya terdapat kaca di beberapa bagiannya. Yang kedua, menggunakan energi alam seperti angin sebagai penyejuk lingkungan. Yang ketiga, bahan-bahan bangunan yang digunakan cenderung ramah lingkungan. Keempat, tanaman hijau di sekitar bangunan berfungsi
untuk mereduksi panas matahari, jadi tidak secara langsung panas mataharinya ya. Nah yang kedua tadi memiliki konsep sustainable, ini penjelasannya atau ciri-cirinya ini ya. Bangunannya sangat dikonsepkan menelaah lahan lingkungan wilayah yang sangat terbatas dengan konsep alamiah dan natural dipadukan dengan konsep teknologi tinggi. Bangunan ini memungkinkan terus bertahan dalam jangka panjang karena tidak merusak lingkungan sekitar yang ada. Jadi konsepnya ini jangka panjang bangunan ini. Yes, yang ketiga tadi konsep future healthy. Ini jelasannya. Dapat dilihat dari beberapa tanaman rindang yang mengelilingi bangunan. Terus yang kedua, dinding bangunan curtain wall dilapisi aluminium dapat berguna untuk UV protector. Terus yang ketiga, terdapat tangga untuk para pengguna yang akan menuju lantai atas. Ini dapat meminimalisasi penggunaan listrik untuk lift atau eskalator. Jadi hemat energi dia ini. Terus yang keempatnya tadi, memiliki konsep climate supportly dengan konsep penghijauan pada saat penghujan dapat sebagai resapan air dan pada saat kemarau dapat sebagai penyejuk udara. Terus memiliki konsep earthly tadi, penggunaan green roof selain untuk keindahan dan agar terlihat menyatu dengan alam juga dapat digunakan sebagai water heater sebagai proses pendinginan ruangan alamiah karena sinar matahari tidak diserap beton secara langsung. Jadi konsep green roof ini dia tumbuh-tumbuhan di atas atau di atap. Dia ini untuk sebagai proses pendingin ruangan alami dia. Jadi sinar mataharinya ini tidak langsung diserap oleh atap atau beton ini tadi, tapi diserap dulu oleh tumbuh-tumbuhan yang di atasnya. Jadi bangunannya ini dingin di bawahnya. Nah ini adapun contohnya ini adalah contoh bangunan yang di atas ini adalah contoh bangunan yang hemat energi untuk pencahayaan dan sirkulasi udara. Jadi cukup baik. Jadi konsep bangunan ini terbuka, dia lebih ke penting ke cahaya atau udara dia. Jadi konsepnya ini lebih banyak ke terbuka dia. Terus yang bawahnya ini adalah konsep bangunan ramah lingkungan dan ketersediaan lahan hijau. Jadi lebih ke tumbuh-tumbuhan seperti yang green roof tadi, yang tumbuh-tumbuhan di atas atap tadi untuk sebagai pendingin ruangan tadi. Lebih ke penyejuk ya ini. Cukup sekian dari paparan saya tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat atau dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.